Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Zahra. Saya dari kelompok 8. Saya bersama teman-teman saya ada Susati Cendrakasih dan juga Felix Ramdhani. Kami akan mempresentasikan materi tentang merancang strategi pelayanan dan pemasaran jasa. Apa sih itu strategi pelayanan? Strategi pelayanan adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk memberikan pengalaman layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Tujuan utamanya adalah memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan secara konsisten, efisien, dan bernilai. Strategi ini bertujuan membangun hubungan jangka panjang dan loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang berkualitas. Ada 3 elemen utama strategi pelayanan. Yang pertama, sumber daya manusia. Karyawan yang terampil, ramah, dan termotivasi sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Yang kedua, ada teknologi. Penggunaan teknologi seperti aplikasi dan sistem informasi pelanggan membantu mempercepat dan mempermudah pelayanan. Yang ketiga, ada proses operasional. Proses pelayanan yang efisien dan teratur dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat respon dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada karakteristik layanan. Karakteristik layanan adalah sifat utama jasa yang membedakannya dari produk fisik. Menurut Kotler, jasa memiliki beberapa ciri khusus yang mempengaruhi cara perusahaan memberikan dan memasarkan layanan kepada pelanggan. Yang pertama ada intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, disentuh, atau dicoba sebelum digunakan. Pelanggan biasanya menilai kualitas layanan dari pengalaman, testimoni, dan reputasi perusahaan. Yang kedua ada inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Karena itu, interaksi langsung antara pelanggan dan pemberi layanan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang ketiga ada perisability atau tidak dapat disimpan. Jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Jika layanan tidak digunakan saat tersedia, maka kesempatan tersebut akan hilang. Yang keempat ada variability atau beragam. Kualitas layanan dapat berbeda tergantung siapa yang memberikan layanan, kapan, dan di mana layanan diberikan. Oleh sebab itu, perusahaan harus menjaga konsistensi pelayanan. Selanjutnya ada proses perancang strategi pelayanan. Proses perancang strategi pelayanan adalah langkah perusahaan dalam menciptakan layanan yang berkualitas agar pelayanan merasa puas dan loyal. Strategi pelayanan dirancang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan serta menciptakan keunggulan dibanding pesaing. Yang pertama ada menetapkan tujuan pelayanan. Perusahaan harus menentukan tujuan pelayanan seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, menciptakan loyalitas, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang kedua ada mengembangkan sistem pelayanan. Perusahaan perlu membuat sistem pelayanan yang jelas dan terstruktur agar pelayanan berjalan cepat, efektif, dan konsisten. Yang ketiga ada membangun pengalaman pelanggan. Perusahaan harus menciptakan pengalaman yang menyenangkan melalui pelayanan yang ramah, nyaman, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada mengelola interaksi pelanggan. Interaksi antara pelanggan dan karyawan harus dijaga dengan baik melalui komunikasi yang sopan, responsif, dan profesional. Yang kelima, ada mengelola umpan balik pelanggan. Perusahaan perlu menerima kritik dan saran pelanggan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas dan pelayanan di masa depan. Selanjutnya ada strategi diferensiasi dalam pelayanan, yaitu cara perusahaan membedakan layanan mereka dari pesaing agar lebih menarik bagi pelanggan. Diferensiasi bertujuan menciptakan nilai tambah, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun loyalitas. Yang pertama ada diferensiasi berdasarkan kualitas layanan. Perusahaan memberikan pelayanan yang lebih baik dibanding pesaing seperti pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional sehingga pelanggan merasa lebih puas. Yang kedua ada diferensiasi berdasarkan pengalaman pelanggan. Perusahaan menciptakan pengalaman yang unik dan menyenangkan bagi pelanggan. Misalnya suasana nyaman, pelayanan personal, dan perhatian khusus terhadap pelanggan. Yang ketiga ada diferensiasi berdasarkan inovasi. Perusahaan menggunakan teknologi atau ide baru untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas layanan seperti aplikasi digital, layanan online, dan sistem otomatisasi. Tujuan diferensiasi pelayanan. Yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan, yang kedua membangun loyalitas pelanggan, yang ketiga menciptakan keunggulan pesaing, yang keempat membuat perusahaan lebih mudah dikenal pelanggan. Lalu selanjutnya ada pemasaran jasa dan pelayanan. Pemasaran jasa dan pelayanan berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang memuaskan. Menurut Kotler, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan dari penjualan, tetapi juga menciptakan loyalitas pelanggan melalui pengalaman pelayanan yang baik. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi faktor utama dalam pemasaran jasa. Jika pelanggan merasa puas, mereka akan kembali menggunakan layanan dan merekomendasikannya kepada orang lain. Yang kedua ada loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan muncul karena pelanggan merasa dihargai dan mendapat pengalaman yang baik secara terus-menerus. Pelanggan loyal biasanya melakukan pembelian ulang dan membantu mempromosikan perusahaan. Selanjutnya, menggunakan teknologi dalam strategi pelayanan. Yang pertama ada otomatisasi proses. Teknologi membantu mempercepat proses pelayanan melalui sistem otomatis seperti pemesanan online, chatbot, dan pembayaran digital sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Yang kedua, pengalaman digital. Perusahaan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih mudah melalui aplikasi, website, dan layanan online yang dapat diakses kapan saja. Yang ketiga, analisis data. Perusahaan menggunakan data pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan sehingga layanan dapat dibuat lebih personal dan sesuai kebutuhan pelanggan. Kita di sini ada definisi pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah kegiatan pemasaran yang berfokus pada layanan atau produk yang tidak berwujud.
pemasaran jasa lebih menekankan pada pengalaman pelanggan dan menghubungkan hubungan jangka panjang karena pelanggan menilai jasa dari pelayanan yang mereka rasakan. Poin pentingnya adalah satu, jasa bersifat tidak berwujud. Yang kedua, fokus pada pengalaman pelanggan. Yang tiga, mengutamakan hubungan jangka panjang. Dan yang keempat, kepuasan pelanggan menjadi tujuan utama. Untuk karakteristik jasa, di sini ada jasa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari produk fisik. Satu, intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat atau disentuh sebelum digunakan. Kedua, inspirability atau tidak dapat dipisahkan. Produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan. Dan yang ketiga, perishability, tidak dapat disimpan. Jasa yang tidak dapat digunakan akan hilang dan tidak dapat disimpan. Yang keempat, variability atau beragam. Kualitas jasa dapat berbeda tergantung pemberi layanan dan situasi pelayanan. Strategi pemasaran jasa. Kotlin menggunakan konsep 7P dalam strategi pemasaran jasa untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang pertama, produk. Layanan utama dan tambahan yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, price. Menentukan harga sesuai kualitas dan nilai layanan. Yang ketiga, place. Lokasi atau akses layanan baik secara langsung maupun digital. Yang keempat, promotion. Promosi yang menekankan manfaat dan pengalaman pelanggan. Yang kelima, people. Kualitas karyawan sangat mempengaruhi pelayanan. Yang keenam, proses. Proses pelayanan harus cepat, efisien, dan konsisten. Yang ketujuh, bukti fisik secara fasilitas, desain tempat, dan kenyamanan layanan. Kepuasan pelanggan dalam pemasaran jasa. Kepuasan pelanggan penting untuk menciptakan loyalitas dan hubungan jangka panjang. Poin pentingnya yang pertama, memahami harapan pelanggan. Yang kedua, menangani keluhan dan umpan balik dengan baik. Yang ketiga, fokus pada customer experience atau pengalaman pelanggan. Diferensiasi dalam pemasaran jasa dilakukan agar layanan perusahaan berbeda dan lebih unggul dibandingkan pesaing. Poin pentingnya yang pertama, memberikan layanan lebih cepat dan ramah. Yang kedua, menciptakan pengalaman pelanggan yang unik. Yang ketiga, menggunakan teknologi untuk mempermudah layanan. Strategi pemasaran relasional. Strategi pemasaran relasional berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan agar tercipta loyalitas. Poin pentingnya yang pertama, komunikasi terus-menerus dengan pelanggan. Yang kedua, memberikan nilai tambah seperti reward atau diskon. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, personalisasi layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kelima, membangun komunitas pelanggan. Inovasi dalam pemasaran jasa. Inovasi penting agar perusahaan tetap mampu bersaing dan mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan. Poin pentingnya yang pertama, menggunakan teknologi baru. Yang kedua, menciptakan layanan tambahan. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat, menggunakan big data dan AI. Yang kelima, menggunakan layanan berbasis cloud. Pemasaran jasa di era digital. Di era digital, pemasaran jasa semakin memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk meningkatkan layanan dan komunikasi dengan pelanggan. Poin pentingnya, yang pertama, menggunakan media sosial untuk promosi. Yang kedua, manfaatkan aplikasi dan website layanan. Yang ketiga, komunikasi pelanggan lebih cepat dan mudah. Yang keempat, pelayanan online lebih praktis dan efisien. Yang kelima, data pelanggan digunakan untuk personalisasi layanan. Kesimpulannya, strategi pelayanan dan pemasaran jasa bertujuan menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan melalui pelayanan berkualitas, menggunakan teknologi, SDM yang baik, serta hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Perusahaan yang mampu memberikan layanan unggul dan inovasi akan lebih mudah memenangkan persaingan dan membangun loyalitas pelanggan. Terima kasih.